Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kembali lagi bersama saya dalam program Wase bersama seluruh para jamaah Net TV yang insya Allah selalu dimuliakan, dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, setelah kita diberikan nikmat fasolli, maka solatlah. Kita solat menyembah, itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang setiap harinya mengucapkan rasa syukur kepada Allah, mengatakan bahwa saya bersyukur, saya bersyukur, saya bersyukur, tapi solatnya tidak dikerjakan, maka itu bukan perkara soal syukur. Karena persoalan kesempurnaan syukurnya seseorang itu dibuktikan daripada apa yang dia kerjakan, terutama di balik ibadahnya adalah ibadah solat menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kembali saya katakan, mari memperbaiki solat kita, kita rawat. Mudah-mudahan solat inilah yang akan merawat dan menjaga kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, fasalli lirabbika wanhar. Lirabbika wanhar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja kemarin, beberapa hari kemarin terakhir, kita sudah melaksanakan ibadah kurban atau mengurbankan sebagian daripada harta kita. Karena di dalam ayat tersebut, fasalli lirabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah atas nama Tuhanmu. Maka pemirsa, kemarin alhamdulillah bagi yang melaksanakan ibadah kurban, mudah-mudahan pahalanya terus mengalir, karena satu bulu daripada hewan yang kita kurbankan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru bulunya, belum dagingnya yang dimakan oleh orang, belum darahnya yang tumpah. Berapa banyak itu semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, persoalan berkurban, persoalan bersedekah, persoalan mengeluarkan harta kita ke jalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin kembali mengingatkan bahwa persoalan mengeluarkan, persoalan orang beriman dan tidak, tentu saja akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah menjadi hukum dan ketentuan alam. Orang yang mengeluarkan hartanya, baik Islam maupun tidak, maka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persoalan ikhlas dan tidak ikhlas, saya yakin dan yakin sekali pemirsa, keluarkan saja, mau ikhlas mau tidak, tapi lebih bagus kalau ikhlas, maka balasannya juga akan lebih banyak. Kita lihat orang-orang di sana yang masuk kategori orang-orang terkaya, 10 besar orang terkaya di dunia. Kita bisa lihat beliau salah satunya adalah orang yang non-muslim, tapi harta dan kekayaannya daripada media yang dibuat itu disedekahkan dan dikasih oleh orang-orang yang membutuhkan. Maka sampai sekarang juga tidak akan pernah berhenti masuk. Karena kenapa? Orang-orang inilah yang mengeluarkan hartanya, menjadi pembelajaran. Orang yang tidak ikhlas sekalipun, orang yang tidak beriman sekalipun, ketika mengeluarkan hartanya, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita yang ikhlas, bagaimana kita yang berkurban kemarin, kita membeli hewan ternak yang lumayan harganya, kita bersedekah mengeluarkan sebagian daripada harta kita, padahal kita juga butuh mestinya, padahal harta ini juga susah dicari semestinya, tapi tidak menghalangi niat baik kita, tidak menghalangi niat ikhlas kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita yakin orang-orang yang menyumbangkan hartanya, orang-orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah, maka sesungguhnya itulah hartanya yang sebenar-benarnya yang dimiliki. Harta yang kita miliki sekarang, aset miliaran, triliunan, bahkan tanah dan semacamnya, sesungguhnya bukan hak pribadi kita. Itu adalah titipan dan sekali lagi akan menjadi warisan kepada anak-anak kita kelak. Mana harta kita yang sesungguhnya? Itulah yang disedekahkan, itulah yang dikurbankan kemarin, yang digunakan membeli hewan ternak. Itulah menjadi harta kita di akhirat menunggu. Pemirsa,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita sudah tidak terhitung jumlahnya, sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dalam artian begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya sesuai yang ada di dalam ayat Al-Kautsar, fashalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah atas nama Tuhanmu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakim, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya